wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitri Maulida dengan NPM 200515001004. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah pengelolaan tanaman perkebunan lanjutan yang berjudul Pasca Panen Tanaman Kakao. Nah, sebelum kita memasuki kepada tahapan pasca panen kakao, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih pasca panen itu. Nah, pasca panen kakao adalah suatu kegiatan yang meliputi sortasi buah, pemecahan buah, fermentasi biji, pembersihan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu dulu apa sih tanaman kakao ini. Tanaman kakao merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Amerika Selatan. Nah, kemudian menyebar ke Amerika Utara, Afrika, dan Asia. Kemudian dibudidayakan pada daerah tropis. Nah, di Indonesia, kakao dikenal sejak tahun 1560, namun menjadi komoditi penting sejak tahun 1951. Komoditas kakao memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan merupakan komoditas andalan nasional. Nah, selanjutnya terlebih dahulu kita harus juga mengetahui dulu ciri-ciri kakao yang siap dipanen itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, warna kulit buahnya sudah berubah. Apabila saat mentah dia berwarna hijau, maka ketika siap dipanen akan berubah berwarna kuning. Nah, sementara bila buahnya berwarna merah, maka warnanya menjadi jingga saat matang. Selanjutnya, tangkai buahnya mengering dan tidak sulit saat dipetik, mengeluarkan bunyi saat digoyangkan atau diketuk. Nah, setelah kriteria tersebut terpenuhi, maka buah panen bisa segera dipanen. Nah, tahapan yang pertama dari pasca panen kakao ini yaitu pemecahan buah dan sortasi. Ini merupakan tahapan dalam pengelolaan kakao di lapangan. Nah, proses pemecahan buah secara mekanis umumnya jarang dilakukan karena alat yang digunakan tidak berhasil berkembang menjadi alat yang komersial dan sulitnya memisahkan antara biji kakao segar dengan pecahan kulit. Pemecahan buah secara manual dapat dilakukan menggunakan pemukul kayu, pemukul berpisau, atau golok bagi yang sudah berpengalaman. Nah, tahapan selanjutnya pemisahan biji dari kulit buah kakao. Ini dilakukan sebelum dilakukannya fermentasi pada buah kakao. Nah, selanjutnya masuk ke tahap fermentasi. Fermentasi biji kakao dapat dilakukan menggunakan box, kotak fermentasi atau keranjang dan tumpukan secara alami. Nah, di sini saya melakukan fermentasi menggunakan daun pisang. Nah, proses fermentasi akan membuat aroma, rasa, dan tekstur dari biji kakao menjadi lebih khas serta lebih banyak untuk diolah menjadi berbagai produk. Nah, pada umumnya waktu fermentasi biji kakao hanya berlangsung dalam beberapa hari saja, mulai dari 2 hari sampai 5 hari ataupun 5 sampai hingga 7 hari. Nah, waktu fermentasi ini sangat menentukan kualitas biji kakao yang dihasilkan. Nah, selanjutnya setelah fermentasi selesai, biji kakao dikeringkan untuk menurunkan kadar air dari 60% hingga menjadi 68%. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan jamur selama penyimpanan dan memungkinkan adanya perubahan kimia yang terjadi selama fermentasi dalam meningkatkan pengembangan cita rasa kakao. Nah, selama pengeringan berlangsung, laju pengeringan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan untuk menjaga kualitas akhir biji kakao. Laju pengeringan yang terlalu cepat akan menyebabkan pengerasan pada biji sehingga mencegah keluarnya asam asetat dan terjadi penumpukan keasaman pada biji kakao. Nah, adapun laju pengeringan yang terlalu lambat akan menghasilkan keasaman rendah, warna yang lebih buruk, dan memicu kehadiran jamur pada biji kakao tersebut.
Nah, mungkin sekian video praktikum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.